Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, bersyukur kita pada hari Senin sore ini kembali dalam majelis ilmu. Kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat. Yang kita doakan juga untuk saudara kita yang sedang sakit, ya, di mana saja ia berada, agar semoga Allah memberikan kepadanya segera kesembuhan. Juga Allah lapangkan kembali urusannya seperti sedia kala. Serta tentunya kita doakan saudara kita yang tertimpa musibah agar Allah memperbaiki keadaannya, serta juga kembali Allah senantiasa berikan dia keselamatan, baik terus di fisik maupun di rohaninya. Allah perbaiki kembali agar ia kembali di dalam aktivitasnya. Baik ikhwatu fillah, tak usah berlama-lama ya, kita lanjut untuk tema tentang syahadat, tentang hadis yang harusnya juga dibahas ya di pekan kemarin, cuman karena waktu. Insyaallah pada hari ini kalau mencukupi 2 hadis ya, cuman ini agak panjang-panjang ya. Dari Sahihain, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah SAW sabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqil islami wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila telah mengerjakan hal tersebut, maka amanlah darah dan hartanya, kecuali karena hak Islam dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Sahih Bukhari di Fathul Bari dan juga Sahih Muslim dengan syarah Nawawi. Satu lagi itu dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabda, "Umirtu an uqatilan nasa," yakni al musyrikina, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa idza syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa kalu dabihatana faqad haramat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Aku diperintah untuk memerangi
manusia, yakni orang-orang musyrik, hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah dan hambanya. Apabila mereka telah bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulnya, kemudian mereka sholat sebagaimana sholat yang kami, dan mereka menghadap kiblat sebagaimana kiblat kami, mereka pun makan sembelihan kami, maka telah diharamkan atas kami darah dan harta mereka kecuali hak kalimat syahadat. Sahih Bukhari. Hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini banyak sekali ya sebenarnya. Dan bagi Nabi, ia akan menerima seseorang menjadi muslim apabila telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana telah ditulis dalam tarikh ya gitu, oleh para ahlinya perihal kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari ya, Abu Dzar Al-Ghifari ya, sanes ya petukar ke Al-Ghifari mana gitunya, ya Ghifari itu ya itu ya, ya Abu Dzar Al-Ghifari ya gitu, radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, aku mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka aku melihat kegembiraan di wajah beliau. Ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian pula dengan kisah Khalid bin Walid. Dia datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Dia lalu menemui Nabi dan bertanya, mengajak, apakah engkau? Ya Pak? Ya betul. Jawab Nabi, aku mengajak kepada Allah semata yang tiada mempunyai sekutu dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan kini kau harus meninggalkan seluruh bentuk peribadahan yang selama ini dilakukan, yakni peribadahan terhadap batu yang tak mendengar, lagi melihat, yang tak mampu memberi manfaat, serta yang tidak mengetahui siapa yang menyembahnya gitu ya, batu itu ya. Dan siapa pula yang tidak menyembahnya, tidak tahu batu maya. Khalid pun lantas menanggapi, sungguh bahwasanya, kata Khalid ya, aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, dari tadi hadis terus kisah itu ya menunjukkan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat diterimanya keislaman seseorang, dan barang siapa yang telah mengamalkannya ya, tadi kan apa saja, dikon sholat, kemudian juga zakat kan demikian juga, terus apalagi di hadis yang kedua menghadap kiblat ya, berarti sholat sama itu kan kiblatnya sama ya gitu, kemudian juga makan dari sembelihan ya gitu ya, bersama tuh ya gitu, artinya kan itu akidah itu ya. Bagaimana di antaranya disebutkan ya, sudah mengamalkannya berarti dia masuk Islam sehingga terpelihara darah dan hartanya, dan ia haram untuk diperangi ya. Nah, itu yang menerangkan seputar hadisnya. Ini masih ada penjelasan dari Sahih Muslim, tapi nanti kita akan bahas ya. Yang tentunya juga di sini menjelaskan hadisnya, berarti
di antaranya yang seakidah, yang patut untuk kita mendapatkan rujukan darinya, yang seakidah itu ya. Karenanya sungguh aneh gitu ya, di zaman kekinian gitu ya, yaitu ya, ketika membela pendapatnya ya, tapi bukan dari yang seakidah. Dia ambil dari misalnya buku atau kitabnya Syiah Mu'tazilah, aneh gitu. Ya oke lah, dia punya pendapat demikian ya gitu. Tapi kalau mengambil pendapatnya dari Syiah Mu'tazilah, ya gitu ya, ibaratnya seseorang ya masuk ke ranah ini itu ya, lingkungan yang nggak aman, lingkungan yang nggak benar akidahnya gitu ya. Dan lingkungan yang benar akidah apa, lingkungan yang tidak benar akidahnya ini ya, yang kecampurlah dengan khurafat ya, takhayul dan syirikan misalnya gitu, membela pendapat dia gitu ya gitu kan gitu. Ini seperti ibarat seorang teman ya, teman yang satu, nah seharusnya ya yang mengkritik dia gitu ya, yang mengkritik dia itu ya, dia di atas jalan kebenaran, dia adalah teman, dia sakidah ya, gitu. Nah itu, daripada mengambil kitab yang, nah itu, ini yang teman yang satu itu adalah teman yang menyebarkan atau yang menjual minyak wangi. Itu yang mengkritik dia itu yang menjual minyak wangi, yang menyebarkan minyak wangi. Ya bisa jadikan kecipratan kebaikannya ya, kecipratan minyak wanginya. Ini yang satu lagi ngambil dari Syiah Mu'tazilah, kitab rujukannya gitu ya gitu, demi membela pendapat dia gitu ya gitu. Nah itu, ini seperti apa? Pandai besi, ya seperti itulah gitu ya. Nah gitu, ini harus hati-hati, fatufillah. Kalau kita ingin menjaga kemurnian akidah kita, ambil rujukannya kepada orang yang lurus juga ya. Bukannya kan kita berdoa gitu. Rabbana filana wal ikhwanina ladina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan ladina amanu. Amanu siapa? Ya aman itu harus benar-benar akidahnya lurus, tidak menyimpang. Amanu itu orang beriman ya. Yang punya, kan di sini diterangkan bagaimana rukun iman dan rukun Islamnya, berarti kan amanu itu kan mencakup itu ya gitu. Nah ini mengambil, nah itu rujukan yang tidak selaras dengan akidahnya, waliyazubillah itu ya. Nah ini maka harus dipahami juga ketika kita benar-benar bersyahadat, apalagi ketika kita amanahi itu ya gitu, amanahi yaitu ilmu itu ya. Ini benar-benar kalau ada sahabat kita, saya pernah dikritik atau di gimana gitu, dan saya bikin klarifikasi, dan klarifikasinya ya saya tidak menyalahkan seorang atau dua orang gitu, tidak menyalahkan fulan ya gitu, tidak, tapi ya saya katakan ini bisa jadi saya salah gitu. Nah gitu, nah itu jangan sampai kita memojokkan hanyalah karena lulusannya gitu ya gitu. Ya kalau saya juga lulusan apa pak? Saya lulusan apa pak kalau dibandingkan itu ya? Betul jadi kadinya gitu ya. Ini karena ini yang membenarkan syahadat kan gitu. Kalau ini ranahnya bukan ranah ini lagi, karena bisa jadi kan percampuran yang namanya kemarin kan keimanan itu kan, keimanan harus kita mengimani apa yang dibawa Nabi ya, otomatis apa yang dibawa Nabi Al-Quran itu kan harus benar-benar diartikan sesuai dengan maksudnya kan gitu. Itu yang dimaksud ya, wabima jitu bih gitu ya gitu. Itu yang dimaksud itu. Karenanya kalau kita membenarkan yang dibawa Nabi, ya berarti di dalam juga surat-suratnya atau juga makna-maknanya sesuai dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran apa itu gitu. Kita pelajari ilmunya, ilmu Al-Quran gitu, banyak ilmu kan, ilmu tafsir itu banyak gitu ya gitu. Oh kenapa ngambil dari yang tidak selaras dengan akidah? Nah, itu yang ya
harus perhatikan juga ya gitu. Nah, karena itulah bagaimana perhatikan sedikit demi sedikitnya, karena ini ranah akidah itu sangat ya sensitif ya, sangat sensitif ranah akidah itu, bukan mainan ya. Ya kalau misalnya itu cuma kayak bercandaan ya mainan, nggak bisa gitu ya. Al-Quran itu bukan bercandaan ya, nggak boleh orang bercanda dengan maksud bercanda, misalnya mempercandai Tuhan selain Allah, itu saja tidak boleh, apalagi bercandai Allah dan Rasulnya, dipercandai atau bercandai kitab Al-Quran, waliyazubillah. Ini harus diperhatikan ya gitu. Nah baik, Fatihullah 17.2 ya. Oke, sesuai perjanjian kita ini ada jeda dulu ya. Misalkan nih yang mau persiapkan dulu untuk berbuka saum di hari Senin ya. Barakallahu fiikum.